Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di pertemuan kajian Atibian fi adab qiraatil Quran dengan tema adabnya membaca Al-Quran. Sebelumnya kami menyampaikan mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga seluruh kegiatan ibadah kita di bulan puasa Allah Ta'ala terima dengan sebaik-baiknya penerimaan. Dan semoga yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, semangat kita untuk beribadah, sholat, baca Quran, ya, sedekah, berbagi, bisa terus kita amalkan, istiqomah kita amalkan di bulan di luar Ramadan, ya. Amin Rabbal Alamin. Dan tak lupa ya, kami juga mengucapkan kepada teman-teman semuanya, semoga teman-teman bisa istiqomah dalam mengikuti kajian Atibian ini selama kurang lebih 2 bulan ke depan ya. Kita ngebahas adab dalam membaca Al-Quran. Harapannya kita bisa selesai di bulan Juni awal atau pertengahan insya Allah ya, setelah haji. Baik, teman-teman semuanya, kita buka dulu bukunya. Bismillah, kita mulai. Pertama, kita ngebahas bab fistiqbal qiblah wa kaifiyatil julus li qiraatil Quran. Kita ngebaca apakah baca Quran itu wajib menghadap kiblat dan bagaimanakah posisi duduk yang Rasulullah SAW anjurkan atau ulama yang amalkan. Bismillah. Nah, pertama, ini ya. Pertama, hukum yustahabul qari fi shalah an yastaqbila qiblah. Faqad jaa fil hadis khairul majalis mastuqbila bihi al-qiblah. Jadi, sunnah untuk membaca Quran di luar sholatnya ya, tetap menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Dan di sini banyak hadis yang menerangkannya. Di antaranya ada hadis khairul majalis mastuqbila bihi al-qiblah. Nah, ini hadisnya ada di kitab At-Tabari, teman-teman semuanya. Itu. Sebaik-baiknya majelis, sebaik-baiknya eh, halakoh, sebaik-baiknya keadaan seorang pelajar ilmu, seorang pembaca Al-Quran, ya apapun yang dikaji keilmuannya, apapun yang dibaca kitab ilmunya, maka yang menghadap kiblat, gitu. Dan di sini juga kita bisa mengambil hikmah bahwasanya Allah juga telah menetapkan arah yang tidak hanya baik, tapi juga wajib dalam ibadah sholat kita. Untuk kita hadap ke situ, yaitu kiblat. Gitu kan. Nah, kalau memang ini saja Allah Ta'ala memerintahkan dalam sholat kita, ya sebagai kewajiban. Bahkan kalau misalnya sholatnya nggak menghadap kiblat, dianggap tidak sah gitu ya. Kalau memang sengaja. Maka bagaimana kalau misalkan kita mengerjakan amal soleh menghadap kiblat? Tentu saja ini hal yang baik, bukan hal yang tidak baik gitu. Bahkan bernilai pahala gitu. Karena kita mengerjakan sebuah amalan dengan sebaik-baiknya cara pengerjaannya. Karena dalam Islam kita diatur teman-teman semuanya dalam mengerjakan sebuah kegiatan, terlebih amal ibadah gitu. Allah telah atur semuanya. Bahkan cara kita bersin saja Allah Ta'ala atur. Cara kita meludah saja Allah Ta'ala atur dalam Islam ini gitu. Nah, dalam konteksnya belajar, baca Quran ya, hal-hal baik yang lainnya kita kerjakan alangkah baiknya menghadap kiblat gitu. Dan ini bukan kewajiban.
Ya, kenapa di sini Allah Ta'ala tidak mewajibkan seorang baca Quran untuk menghadap kiblat? Ya, ini merupakan juga sebuah hikmah nih, ke rahmatnya Allah Ta'ala, kelembutannya Allah Ta'ala gitu. Allah Ta'ala mengetahui kalau senantiasa pembaca Quran itu kan ketika baca Quran tuh bukan di posisi yang mungkin nyaman ya. Barangkali nyaman itu dalam artian kita duduk di atas sajadah menghadap kiblat gitu. Enggak, barangkali dia lagi di perjalanan gitu. Barangkali dia lagi di mobil kan, di kereta umum gitu kan ya. Nah, itu tidak menghalangi dia untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau saja arah kiblat yang diwajibkan bagi seluruh pembaca Quran, maka tentu saja ini tidak memudahkan bagi mereka semuanya. Otomatis tidak memudahkan Al-Quran untuk dibaca. Ya, jadi dalam apa namanya bisa disimpulkan bahwasanya tidak diwajibkannya menghadap kiblat ketika baca Quran ini merupakan rahmat Allah Taala yang sangat besar gitu. Dan juga apa menjadikan bahwasanya tidak ada alasan bagi orang yang tidak bisa menghadap kiblat untuk baca Quran. Artinya apa? Semua orang dengan berbagai keadaannya bisa maksimal dalam baca Qurannya karena tidak diwajibkan menghadap kiblat gitu. Nah, jadi ini bentuk bentuk rahmat Allah Ta'ala ini gitu. Allah Ta'ala telah memudahkan kita untuk mengamalkan hal ini gitu. Ya, maka nggak ada lagi alasan untuk kita beralasan tidak bisa membaca Al-Quran gitu. Nah, kita udah ngebahas juga sebelumnya ya, teman-teman, hukum baca Quran tanpa toharoh, tanpa berwudu bersuci. Jawabannya boleh gitu. Nah, kemudian itu pertama. Yang kedua, kaifiyatul julus li qiraatil Quran. Bagaimanakah cara duduk terbaik ketika baca Quran? Di sini dikatakan nih mutakhashsyi'an bisakinah wa qar muttariqan ra'sahu wa yakun julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi ka julusi baina yaday mu'allimihi. Gitu. Fahadha huwal akmal. Nah, duduknya kita ketika baca Quran ya, ini dengan mutakhashsyi'an. Kita khusyuk teman-teman, kita tenang, kita hudu juga gitu ya. Ya. Kemudian kita apa namanya memaksimalkan arah kepala kita ke Qur'annya. Kita baca dengan tenang gitu ya. Wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi ka julusi baina yadayhi mu'allimihi. Dan juga cara dia duduk ketika baca Quran itu dia senantiasa untuk memperbaiki adab duduknya. Dia memaksimalkan kenyamanan ketika duduk baca Quran gitu. Dan juga kekhuduannya, dia tenang, dia perasaan damai ketika duduk baca Quran gitu. Sebagaimana dia duduk di antara pengajarnya atau di depan gurunya. Nah, di sini Imam Nawawi rahimahullah taala itu mengibaratkan orang yang duduk nyaman, duduk tenang, hudu ya, sebagaimana dia duduk di depan gurunya. Nah, inilah yang bisa kita ambil teman-teman pelajaran bahwasanya guru itu membawa ketenangan sebetulnya. Guru itu membawa kelembutan, kenyamanan. Maka ketika kita ngerasa ya ketika kita duduk di depan guru kita merasa kayak dihakimi gitu ya, kita merasa nggak tenang. Nah, ini barangkali ada yang keliru nih. Entah dengan gurunya kah, cara pengajarannya, gitu kan? Atau memang kita yang salah. Ya. Jadi, teman-teman, Masya Allah di sini Imam Nawawi rahimahullah beliau memakai setiap katanya itu mengandung hikmah gitu. Ya, beliau mengatakan kan sini apa namanya orang yang duduknya tuh nyaman, tenang gitu kan, sebagaimana dia duduk di depan gurunya. Artinya apa? Guru ini membawa ketenangan, kenyamanan gitu, kehuduan. Nah, jadi inilah eh, apa sebagaimana yang telah Rasulullah SAW perintahkan, praktekkan ya di zaman sahabat dulu. Itu kan sahabat merasa nyaman, tenang ketika apa? Ketika bersama Rasulullah SAW. Gitu. Artinya apa nih? Guru ini membawa kenyamanan gitu. Makanya nggak salah kan ya ketika Rasulullah mengatakan bahwa eh, ulama itu, guru-guru itu adalah pewarisnya para nabi. Bener, karena memang guru itulah yang Allah Ta'ala titipkan ilmu di dalamnya untuk didakwahkan kepada sekitarnya gitu. Maka harusnya ilmu itu membawa membawa ketenangan, kenyamanan. Nah, ya, jadi teman-teman yang ketika lagi belajar, ketika hendak belajar atau ingin baca Quran, itu duduklah dengan posisi yang baik, yang nyaman, yang tenang, yang hudu gitu. Yang beliau mengatakan, "Fahaza huwal akmal." Dan ini adalah akmal. Akmal itu bermakna ini teman-teman. Akmal itu bermakna
Benar. Sempurna. Jadi eh cara duduknya ini, cara duduk yang telah beliau jelaskan dalam kitabnya ini bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah kesempurnaan. Ya, jadi ini bukan tuntutan. Kita nggak bisa duduk dengan tenang menghadap kiblat, itu bukan halangan untuk kita baca Quran, tapi ini sebuah kesempurnaan. Nah, gitu. Ya, kemudian bawahnya tuh walau qura qa'iman aw muttaji'an aw fi firashihi aw 'ala ghairi dzalik minal ahwal jaza. Oh, tiba-tiba WhatsApp. Jaza. Jadi atau dia baca Quran dalam keadaan berbaring gitu ya. Mbak Nur Isma ini boleh dimatikan dulu suaranya. Saya ulangi. Saya. Nah, ya. Boleh kita baca Quran dengan posisi berbaring atau di atas kasur gitu ya. Atau di atas kasur. Boleh ya. Walakin dunal awal. Walahu ajrun walakin dunal awal. Tentu saja dapat pahala juga. Duduk apa kita baca Quran dengan posisi berbaring di atas kasur. Tapi pahalanya tentu saja tidak seperti pahala membaca Quran dengan posisi yang nyaman menghadap kiblat gitu. Qala Allah azza wa jalla inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini ayat teman-teman semuanya. Bahwasanya kita membaca kita berzikir kepada Allah Taala itu bisa dengan keadaan qiyamah, berdiri, duduk ataupun berbaring. Jadi tidak ada halangan untuk kita berzikir ke Allah Azza wa Jalla gitu. Itu ya. Ini sama kita next berikutnya teman-teman. Wa thabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat kan Rasulullah SAW yattaki'u fi hijri wa ana haid yaqra'ul Quran. Dulu Rasulullah juga pernah teman-teman semuanya ketika Aisyah ini lagi haid, Rasulullah itu duduk yattaki itu gini teman-teman. Apa namanya bersandar dengan dua tangan di belakang gini itu di dekat Sayyidah Aisyah gitu. Dan beliau lagi haid. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, kan sekarang kan ini ya banyak teman-teman tuh yang berstatement bahwasanya perempuan ketika lagi haid itu hal yang mohon maaf ya, yang tidak bersih, yang kotor gitu kan. Tapi sebetulnya ini sebuah statement yang salah, sangat-sangat salah gitu. Karena kan Rasulullah SAW tuh mempraktekkan ini gitu. Rasulullah itu membaca Al-Quran, membaca kalamullah Azza wa Jalla, hal yang suci, hal yang mulia di samping perempuan lagi haid. Yaitu di sini ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini membuktikan bahwasanya eh, perempuan yang haid itu nggak boleh loh kita dengannya itu ilfil gitu kan. Kita nggak suka gitu, jangan. Ya, itu sebuah fitrah yang telah Allah Ta'ala kasih ke perempuan gitu. Jadi janganlah kita untuk memiliki mindset ataupun statement yang kurang baik dengan perempuan yang lagi haid. Gitu. Karena Rasulullah SAW ya baca Quran teman-teman. Melakukan sebuah amal ibadah yang luar biasa pahalanya membaca kalamullah azza wa jalla ya hal yang mulia agung di samping perempuan lagi haid dan ini nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian ada lagi nih dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia mengatakan inni qara'ul Quran fi salati wa qara'u ala firashi. Ini Abi Musa al-Asy'ari ini pernah gitu baca Quran di atas kasurnya. Artinya dengan berbagai keadaan nggak apa-apa ya kita baca Quran ya di atas kasur gitu ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat inni laqra'u hizbai wa ana muttaji'atun 'ala sarir. Ibunda di sini dikatakan bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah juga baca dua hizb. Dua hizb itu berarti sekitar berapa ya? Sekitar satu rubu ya, satu rubu atau dua rubu ya. Itu sekitar 5 halaman. Dan Ibunda Aisyah itu posisinya berbaring di atas kasurnya. Ini nggak apa-apa teman-teman semuanya. Gitu. Dan ini merupakan ini ya, ini membuktikan bahwasanya Allah Ta'ala itu memudahkan kita untuk mengamalkan
amal ibadah yaitu membaca Quran dalam berbagai keadaan ataupun tempatnya dimanapun. Itu selagi tidak di mana? Tidak di hammam, atau kamar mandi, atau tempat-tempat yang makruh begitu. Seperti misalkan apa namanya di jalanan gitu ya, jalan umum tuh kita baca dengan suara yang keras itu nggak boleh. Tuh. Tamam, itu untuk yang bab menghadap kiblat dan juga apa tadi cara duduk ketika baca Quran. Kita masuk yang kedua, istihbabil isti'adzah. Nah, ini teman-teman, eh apakah membaca isti'adzah ta'awudz sebelum baca Quran itu hal yang wajib atau tidak? Nah, di sini ulama mengatakan bahwasanya ini merupakan hal yang eh, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, nadab. Tapi yang paling jumhur mengatakan sunnah gitu. Dan sirohnya bentuknya bisa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Di sini ulama salaf yang mengatakan wajib ini mengambil pendapat bahwasanya di Quran surah An-Nahl ya ada yang berbunyi فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ketika engkau hendak baca Quran, maka berta'awuzlah dengan bunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi di sini eh, ulama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, tapi yang paling jumhur mengatakan itu adalah sunnah. Gitu ya. Nih. Nah, ثم إن التعاوذ مستحب ليس بواجب وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو غيرها. Nah, ini ya yang saya bilang ya, bahwasanya ta'awudz itu jumhur ulama mengatakan mustahab, sunnah gitu. Dan juga wa yustahabu fi shalah fi kulli raq'atin 'ala sahih minal wajhain 'inda ashabina. Dan juga disunahkan kita baca isti'azah, ta'awudz itu dalam salat kita, di seluruh rakaat kita. Ketika kita misalkan hendak memulai baca Al-Fatihah tuh. Ya, tapi tentu saja baca isti'adzah ketika sholat itu alangkah baiknya dengan apa? Sir, dengan dalam apa, tidak diucapkan dengan suara, teman-teman. Gitu, baik dia imam ataupun dia makmum, gitu ya. Ketika misalnya kita imam, kita nggak baca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi isti'adzahnya ta'awudznya dalam hati, ya atau sir. Wa ala wajhi tsani inna yustahabbu fi rakatil ula. Ada lagi yang mengatakan disunahkan baca isti'azah ta'awudz dalam salat itu di rakaat pertama aja. Fa in tarakahu fil ula atabihi fi tsaniyah. Apabila ia meninggalkan isti'azah di rakaat yang pertama, maka datangkanlah isti'azah itu, bacalah ta'awudz itu di rakaat yang kedua. Nah, saking ini sunnah ya teman-teman. Jangan ditinggalkan isti'azah ini atau ta'awudz ini ya. Kemudian, wa yustahabbu ta'awudz fi takbiratil ula min salatil jinazah ala ashahil wajhaini. Dan juga disunnahkan untuk kita ta'awudz di takbiratul ula ya, ketika apa Allah Akbar pertama dalam salat jenazah gitu. Nah, itu untuk bab isti'azah teman-teman semuanya. Dan isti'azah ini nanti akan kita lengkapkan lagi pemahamannya dengan bab yang setelahnya, bab basmalah. Karena memang isti'azah dan basmalah ini dua hal yang biasa ulama qiraat tuh membahasnya digabungkan gitu. Makanya kayak misalkan dalam bab eh, matan tajwid ya ada Sasabilus Syafi'i itu dia baca basmalah dan isti'azah itu dia babnya berurutan teman-teman. Maka kita nanti setelah kita ngebahas bab basmalah ini kita akan sempurnakan lagi pemahaman tentang isti'azahnya ya. Gitu ya. Kemudian faslun fil muhafazati 'alal basmalah. Nah, ini kita ngebaca basmalah nih. Apakah hal yang wajib atau tidak? Wa yanbaghi an yuhafidha 'ala qira'ati bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin siwa bara'ah. Fa inna aktsara ulama qalu innaha ayah haitsu kutibat fil mushaf wa qad kutibat fi awaili suwar siwa bara'ah. Jadi kita disunahkan juga nih. Nah, berarti maka yang baru di sini belum mengatakannya sunnah ya. Untuk kita menjaga bacaan basmalah di setiap awal surat Al-Qur'an kecuali Baro'ah atau At-Taubah.
Karena kenapa? Ulama mengatakan innal basmalah, basmalah itu teman-teman semuanya itu adalah ayat yang ditulis di mushaf. Nah, gitu. Ya, di mana ayatnya teman-teman ada yang tahu? Basmalah di surah An An-Naml ya. Ketika Nabi Sulaiman mengirimkan pesan kepada Ratu Bilqis, beliau mengatakan, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Ya, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Nabi Sulaiman mengirimkan pesan kepada Ratu Bilqis itu dengan memulai pesannya dengan perkataan "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Ya, ini dari saudaramu Sulaiman dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang lagi Maha Rahman Rahim. Gitu. Kan dikatakan itu adalah ayat basmalah itu. Pokoknya aku tibat di awal surah surah Al-Baqarah dan juga dituliskan nih basmalah ini di setiap awal surah Al-Qur'an kecuali Baqarah. Nah, teman-teman tahu kenapa At-Taubah itu tidak dibolehkan untuk kita ngebaca basmalah ketika memulai Baqarahnya. Nah nih, ini ada kita boleh baca ya footnote-nya atau hasyiahnya nih di bawahnya nih. Amal basmalah fi surati Taubah bara'ah faharamun fi awwaliha wa makruhatun fi asna'iha indal Imam Ibni Hajar rahimahullah taala wa makruha fi awal wa sunnah fi asna'iha indal Jamalil Ramli rahimahullah taala. Jadi ini ada dua imam. Pertama Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ngebaca basmalah di awal at-taubah itu haram, nggak boleh. Tapi ngebaca di pertengahannya ya, misalnya nanti kita baca juz 10 ya, itu kan at-taubah tuh. Kita ngebaca dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngebaca fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum. Nah, itu makruh hukumnya. Ini kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Yang kedua, Imam Al-Jamal Romli mengatakan bahwasanya ngebaca di awal itu makruh dan sunnah di pertengahan bacanya. Ya ini ikhtilaf teman-teman ya. Kita kembali lagi ikhtilaf itu merupakan rahmat gitu. Bahwasanya ini menandakan bahwasanya kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla itu dan ketidaksempurnaan manusia dalam mentafsirkannya, dalam mempelajarinya gitu. Artinya apa teman-teman semuanya? Ini membuktikan bahwasanya ilmu Allah Ta'ala itu agung, itu luar biasa derajatnya. Bahkan manusia yang memiliki ilmu banyak pun ya setelah Nabi maksudnya teman-teman ya ulama gitu ya para sahabat itu pasti ikhtilaf dalam menanggapinya gitu. Ini nggak apa-apa teman-teman, ini semua adalah rahmat gitu. Nah ini kata dua imam tersebut gitu. Nah kita mengutip juga perkataan guru kami juga di kitab ada Shafwatul Ma'ani, ada lagi Usul Tashil ya beliau mengatakan bahwasanya eh, kenapa kita tidak atau di kitab ini ya Imam Syatibi Hizbul Amani Wujud Tahani belum mengatakan bahwasanya kenapa kita tidak mulai basmalah di awal baroah ya karena memang baroah ini surat surat yang isi tentang peperangan ancaman Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya awalnya aja udah pakai bahasa baro'atun minallahi wa rasulih gitu. Allah dan Rasulnya berlepas diri artinya apa ancaman isinya dan Bismillah basmalah itu merupakan eh, ayat yang penuh rahmat, kasih sayang gitu. Maka kurang cocok kalau kita memulai surat yang isinya ancaman, peperangan ya, hukuman dengan ayat atau kata basmalah ini yang penuh rahmat dan kasih sayang gitu. Dan juga ini merupakan kebiasaannya orang Arab ketika memulai sebuah perkataan, pesan ya, itu ketika isi pesannya sebuah kasih sayang gitu ya kebaikan maka mereka mulai dengan bacaan basmalah tapi ketika pesannya tidak berisi tentang kebaikan ya rahmat maka awal pesannya itu nggak pakai basmalah gitu. Nah itu basmalah di surat Baroah ya di awalnya itu dikatakan haram di pertengahannya pun juga nggak boleh. Nah kemudian ada lagi nih yang bagus nih mengutip juga di kitabnya guru kami Shafwatul Ma'ani itu beliau mengatakan bahwasanya
Eh, Ketika kita membaca, menyambung surat sebelum at-taubah dengan at-taubah, maka kita boleh memakai tiga wajah ya. Teman-teman yang udah belajar ilmu tajwid pasti tahu nih. Dengan wajah wasol, saktah, dan juga wakof gitu. Wasol, dia mewasolkan akhir surat sebelum Baro'ah atau Bah, misalkan Al Imran gitu, dan atau Bah. Itu boleh. Ya, maka cara menyambung surat sebelum Baro'ah dengan Baro'ah boleh tiga wajah, saktah, wakof, dan juga wasol. Tapi ketika menyambung Baro'ah, ya maaf, ketika menyambung Baro'ah dengan surat setelahnya, di sini ada Yunus, Hud, ya, Yusuf, Ra'du, Ibrahim sampai Anas. Itu ketika kita menyambung akhir surat Yunus ya, ya Yunus ya dengan at-taubah, itu nggak boleh kecuali dengan satu, yaitu wakof. Nggak boleh kita mewasolnya. Tuh. Kenapa? Karena memang apa namanya, ya kembali ke itu ya, Baroah kan memang berisikan tentang peperangan, tentang ancaman kan ya. Maka alangkah baiknya kita tidak memulai dengan sebuah ayat yang penuh rahmat, penuh kasih sayang. Tuh. Nah, maka basmalah di Baroah ini ulama mengatakan bahwasanya nggak boleh intinya di awal, di pertengahan ataupun di akhir gitu. Sama saja dengan kita ketika misalkan membaca eh, ayat yang isinya sebuah ancaman atau eh, perkataan syaiton. Kan kayak kita ngebaca ayat asy-syaiton ya'idukumul faqr. Itu kan diawali oleh kata asyaiton tuh di ayatnya. Maka alangkah baiknya jangan memakai basmalah ketika memulai ayat ini. Tapi pakai ta'awudz saja gitu. Saya pernah beristifadah kepada Syekh Muhammad. Beliau merupakan guru kami. Beliau tinggal di Madinah. Beliau juga merupakan guru di Masjid Nabawi. Saya pernah beristifadah dengan beliau. Ketika saya diuji beliau gitu kan, coba baca nih ayat tentang misalkan kayak tadi ya, Allahu la misalkan kayak misalkan kayak misalnya kita ngebaca eh, ayat yang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan diawali oleh kata Allah di awalnya. Nah, kita membacanya dengan wasol menyambung isti'adzah, ta'awudz dengan ayat berikutnya. Kayak misalnya kita ngebaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka itu nggak boleh. Karena kenapa? Kita menyambung ayat yang awalnya kata yang sangat mulia Allah dengan akhir dengan kata akhir di ta'awudz, yaitu rojim itu kan nggak nggak apa nggak layak ya kita menyandingkan kata rojim ya atau sifatnya iblis dengan kata Allah setelahnya gitu. Nah maka teman-teman apa eh, masalah kita menyambung ayat dengan basmalah dengan ta'awudz ini kompleks teman-teman. Ini kalau kata guru kami dia mura'atan al-ma'na al-mabdu'u bih. Jadi menjaga makna yang kita baca. Kalau emang kita ngebaca ayatnya dia diawali oleh kata Allah, kata kebaikan ya, maka jangan diwasol dengan ta'awudz sebelumnya. Tapi wakaf di situ kita. Nah, pun juga sama. Kita memulai ayat yang awal katanya adalah syaiton, keburukan ya. Jangan kita memulai dengan basmalah dan diwasol gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan ya'idukumul faqr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syaitan. Gak bisa, jangan. Masa kita memulai perkataan syaitan dengan basmalah? Jangan. Tapi dengan apa? Dengan ta'awudz saja sudah cukup insya Allah. Gitu ya. Nah, ini menandakan bahwasanya permasalahan ta'awudz basmalah ya. Maka orang orang kira itu hal yang mudah ya. Ini cuma baca ta'awudz saja, cuma baca basmalah aja di semua Quran gitu. Padahal jawabannya enggak.
Dan inilah kita pentingnya belajar, teman-teman semuanya. Berguru ya. Makanya ada istilah yaitu, ada istilah baca Quran itu tidak pakai nafsu, tapi pakai ilmu, teman-teman. Kita nggak boleh kita ngebaca Quran, wah saya pengen baca Quran ini gitu, saya pengen baca semuanya gitu. Dengan bermodalkan mushaf aja. Tapi mohon maaf, ilmu tajwidnya belum sempurna gitu. Ilmu adabnya belum terselesaikan. Maka kita butuh guru untuk mempelajarinya. Gitu. Itu ya teman-teman. Kita masuk lagi ke berikutnya. Nah nih, sama ya. Ini juga ngebahas masalah basmalah, teman-teman semuanya. Ini tadi kita bahas. Jadi itu ya, basmalah itu eh, sebuah ayat yang terdapat di surah An-Naml dan juga ditulis di setiap awal surah Al-Quran. Kecuali Baro'ah atau Bah. Dan ia ketika membaca basmalah, janganlah kita membaca basmalah itu di permulaan ayat yang isinya syaiton, keburukan gitu. Ancaman ya, neraka, jangan gitu. Kalau memang dia isi neraka, isinya ancaman, perkataan syaiton, maka mulailah baca ayat itu dengan ta'awudz saja. Gitu. Pun juga sama nih, kalau misalkan kita memulai sebuah ayat yang awal katanya adalah rahmat, kebaikan, lafaz Allah gitu ya. Maka mulailah baca dengan basmalah ya. Jangan dengan ta'awudz yang diwasol gitu. Ya, misalnya kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita menyambung kata rajim dengan Allah. Rajim bermakna apa? Terkutuk. Allah hal yang mulia nih. Maka jangan kita sambungkan. Gitu. Gitu ya. Gitu. Pun juga sama. Kita misalnya kita eh, menyambung akhir ayat ya yang diakhiri sama perkataan yang kurang baik gitu ya maknanya, ancaman, dengan kata Allah juga, kayak misalkan di surah Al-Jathiyah tuh ada tuh di akhiran sebuah alim, setelahnya ada kata Allahul ladzi sakhkhar, itu jangan disambung gitu karena dia diakhiri oleh kata yang keburukan gitu kan, alim, pedih gitu, kita sambung dengan kata Allah, nanti bisa bermakna Allah itu pedih, nauzubillah min zalik, enggak ya. Gitu. Itu untuk bab basmalah dan ta'awudz teman-teman semuanya. Itu. Ya, bismillah, kita masuk ke yang terakhir, yaitu bab tadabbur Quran wal khusyu' indal qiraah. Nah, ini tentang pentingnya tadabbur dan khusyuk ketika baca Al-Quran. فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة والدلائل عليه أكثر من أن تحصر وأشهر وأظهر من أن تذكر آه، فهو المقصود والمطلوب وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Jadi eh, memang telah disyariatkan ke kita semuanya bahwasanya Al-Quran ini diturunkan bukan untuk dibaca semata, bukan juga untuk difahami semata, bukan hanya untuk dibaguskan bacaannya semata. Kita matematika belajar tajwid kan ya. Ini hukum mim mati ketemu huruf ba. Ada yang ngebaca furjah, itibah kan, humbi, humbi. Kita fokus ke situ aja. Padahal tujuannya Al-Quran diturunkan itu nggak hanya sebatas tajwid, kepemahaman atau bagusnya bacaan kita, enggak. Tapi apa yang paling penting banget adalah tadabbur, khusyuk ketika ngebacanya. Gitu. Nih, kata Allah kan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Al-Quran kami kasih kepada kalian semuanya, ini merupakan keberkahan, mubarak. Tapi untuk apa semuanya dikasih ke kita semuanya? Liyadabbaru ayatih. Untuk kita mentadabburi ayat Al-Quran. Waliyatadzakkaru ulul albab. Dan sebagai peringatan untuk yang memiliki albab. Teman-teman tahu apa itu albab? Albab merupakan ukul as-salim, akal yang sehat. Gini. Allah nggak mengatakan
Al-Quran merupakan merupakan peringatan untuk yang berakal. Karena nggak semua yang berakal dia sehat. Iya kan? Iya kan? Para filosof ya, filsafat Yunani gitu kan. Mereka wah luar biasa kan akalnya kan ya. Gitu luar biasa logikanya. Tapi mereka tidak sehat menurut Islam. Maka nggak bisa apa maka Al-Quran eh, nggak cocok nih dengan mereka semuanya gitu. Karena mereka semua akalnya nggak sehat. Itu akan Allah Ta'ala pakai bahasa al-albab yang memiliki akal sehat gitu. Dan juga kita memahami ya bahwasanya eh, apa kalau bahasa kita tuh ya eh, orang yang baca Quran dengan tadabbur khusyuk ketika ngebacanya dia sampai makomnya gitu. Dia telah mendapatkan tujuan kitab ini diturunkan kepada kita semuanya untuk tadabbur gitu ya. Makanya orang yang ngebaca Quran banyak gitu ya, wah satu hari 30 juz kan, tapi dia nggak tadabbur nih, maka nggak ada baginya qimah atau nggak ada hasil baginya gitu. Dia dapat pahala, betul. Pahala dia baca Quran dapat pasti. Tapi pahala dia tadabbur, asar atau apa istilahnya itu ya, manfaat yang dia dapatkan itu kurang kerasa kalau dia tidak tadabbur. Ya. Tapi ini saya mengatakan begini bukan berarti saya menafikan, saya melarang orang-orang baca Quran banyak seharian tanpa tadabbur. Enggak. Barangkali orang yang baca 30 juz sehari itu dia telah paham maknanya. Itu barangkali orang yang baca 30 juz sehari itu dia telah tadabbur sebelumnya nih. Nah, dia telah tadabbur semua makna Quran gitu kan, dia udah paham maknanya. Nah, dia mau memperbanyak pahalanya dengan baca Quran banyak gitu. Itu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang salah adalah, maaf bukan salah ya, yang kurang tepat adalah atau yang sangat disayangkan adalah dia fokus baca Quran aja tanpa tadabbur. Gitu. Makanya kalau kami teman-teman di sini tuh, kami membagi waktu untuk Quran itu nggak hanya ngebacanya aja. Ada waktu kami buat ngebaca dengan tahsin, kita memperbaiki bacaan kita, gitu ya. Misalnya gini, kan dalam tahsin itu kan kita alangkah baiknya memakai tingkatan yang tahqiq, pelan bacaan teman-teman. Ketika misalnya kita ngebaca eh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pola bacanya tahqiq. Nah, itu penting juga kebutuhan baca tahqiq untuk kita pribadi. Supaya apa? Bacaan kita fasih nih. Gitu. Yang kedua, baca Quran biasa ya, wirid gitu ya. Kita baca misalkan satu hari 3 juz kan ya. 10 hari hatam tuh ya. Bacanya kita agak cepat kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ketiga itu baca Quran untuk tadabbur. Kita kayak misalkan sehari ngebaca makna satu ayat Quran tuh kan kita baca maknanya, oh kita pahami kan, kita praktekkan gitu. Ya. Yang keempat, nah barangkali bisa nih. Yang keempat ini merupakan bonusnya lah, yaitu apa? Mengamalkannya. Menghafalnya, maaf ya, menghafalnya, menghafalnya. Karena menghafal itu merupakan sebuah rezeki dari Allah Azza wa Jalla, bukan kewajiban. Ya, ini teman-teman yang misalkan belum bisa menghafal, nggak apa-apa. Menghafal bukan wajib. Yang wajib adalah tadabbur. Gitu. Itu teman-teman ya. Barulah yang kelima mengamalkannya ya. Ya, ada 5 ya. Muamalah dengan Quran itu satu, dia membaca dengan tahsin. Yang kedua, membaca dengan cepat, supaya cepat hatam ya. Yang ketiga, tadabbur. Yang keempat, menghafalnya. Yang kelima, mengamalkannya. Ya. Nah, nggak lama lah misalkan kayak kita misalkan punya waktu dengan Quran tuh sehari 1 jam tuh. Udah kita bagi tuh. 1 jam kan 60 menit tuh. Itu kan sekitar 10 menit buat baca dengan tahsin, 10 buat baca wirid ya. Banyak bacaan dengan cepat, 10-nya lagi kita tadabbur, 10-nya kita menghafal, 10-nya kita mengamalkan. Enggak banyak kan ya. Wal ahadits fihi katsirah wa aqwalus salaf fihi masyhurah. Ya, benar juga. Banyak hadis dan perkataan para ulama salaf tentang pentingnya tadabbur, teman-teman. Bahkan Syekh mengatakan, lam ta'rif qimatal Qur'an illa idza tadabbartal Qur'an. Kita nggak akan mengetahui qimah kemuliaan Al-Quran sebelum kita mentadaburinya.
gitu. Jadi misalkan kita ngebaca ayat kan, ini kenapa ya begini begini Allah pakai bahasanya gitu. Kenapa alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih. Kenapa Allah pakai kata-kata zalika, enggak hadza gitu. Kalau zalika kan itu jauh, hadza ini gitu. Allah Ta'ala seakan-akan kayak ketika mengatakan Al-Quran ini jauh loh dari kata la raiba fih, dari kata keraguan. Maka Allah Ta'ala pakai bahasa zalika bukan haza. Nah, kayak gini kita temen. Kita bisa paham, oh iya ya Allah Ta'ala pakai bahasa itu, nggak ini gitu. Teman-teman kan kita semua paham ya bahwasanya Al-Quran ini setiap bahasanya adalah bahasa Allah nih. Allah ketika memakai bahasa itu bukan kayak kita, asal ngomong aja, nggak. Pasti memiliki banyak alasan, tujuan. Oh, Allah pakai kata zalikal kitabul la raiba fi. Kenapa ya? Oh, karena memang ini ngebahas masalah Quran itu jauh dari kata la roib, keraguan. Maka yang munasib, yang pas dengan kata keraguan adalah itu. Seakan-akan memang Al-Quran jauh dari kata keraguan. Maka pakai bahasa itu, nggak ini. Nah, jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ketika Allah mengatakan Quran merupakan hidayah bagi yang eh, Allah Ta'ala kehendaki. Ketika mereka ketika Allah Ta'ala memakai kata hidayah untuk Quran, maka saking dekatnya Allah pakai ibarah atau pakai kata tunjuk ini, bukan itu. Inna hadzal Quran. Itu. Itu tonton semuanya. Itu bisa kita dapati ketika kita tadabbur. Itu ya. Nih. Waqad bata jama'ah min as-salaf yatluna ayah wahidah yatadabbarunaha. Gitu. Dan juga banyak para salaf itu ketika baca satu ayat itu mentadaburinya gitu ya. Tuh. Bahkan para salaf itu pernah tuh teman-teman ngebaca satu ayat tuh ya, diulangi bacaannya, dipahami maknanya tuh sampai pagi. Saking mereka tuh nyamannya dengan tadabbur gitu. Gitu ya. Bahkan ada yang pingsan ketika baca Quran, ada yang meninggal ketika baca Quran. Kayak misalkan nih ada kisahnya dari An-Bahzi bin Hakim. Ya. Hmm. Beliau mengatakan, An-Zurarah ibni Auf tabi'i al-Jalil. Ini namanya Zurarah ibni Aufa. Beliau adalah tabi'in. Ya, teman-teman tahu kan tabi'in kan? Yang bertemu dengan sahabat. Radhiyallahu anhu. Amma hum fi salatil fajri. Qara'a hatta idza balagha. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا قال بهز فكنت في من حمله ما شاء الله. Jadi teman-teman ada tabi'in namanya Zurar bin Aufa. Ini ketika baca Quran di sholat subuhnya, ketika sampai ayat yang فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Beliau meninggal dunia. Insya Allah. Ini merupakan keadaan terbaik orang ketika hendak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Meninggal ketika sholat dan baca Quran. Itu. Dan banyak teman-teman ya. Kisah-kisah yang lainnya itu. Itu. Itu masih ini ada kisah-kisahnya ada dari Ahmad ibni Abil Hawarith radhiyallahu anhu, itu ulama dari Syam. Itu ada lagi yang mengatakan Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah taala. Itu ah ya, itu kisah-kisah para ulama terdahulu masya Allah yang Allah Taala berikan nikmat berupa meninggal ketika baca Al-Quran. Itu nah, kenapa teman-teman, innamal a'malu bi khawatimih. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan akhirnya. Itu ya, awalnya semangat dalam beribadah kan, wah ketika di akhirnya malah futur gitu. Jangan sampai ya, waliyahzubillah. Semoga kita semuanya, semoga teman-teman semuanya, saya pribadi juga, itu dikasih Allah Ta'ala nikmat berupa istiqomah dalam amal kebaikan hingga akhir hayat kita. Gitu. Nah nih, terakhir kita tutup dengan statementnya. As-Sayyid Al-Jalil Dzul Mawahib wal Ma'arif Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu. Nah, ada nih belum merupakan Al-Mawahib wal Ma'arif. Ini ulama yang
berikan Allah Ta'ala kelebihan di bidang tasawuf, teman-teman. Di bidang ilmu tasawuf itu ilmu ilmu ini ya, ilmu tentang ketenangan hati. Ah, iya. Belum mengatakan nih, dawaul qalbi khamsatu asya. Obatnya hati ada 5, teman-teman. Belum mengatakan hati loh. Kenapa? Kenapa enggak dawaul jasad, dawaul batni, yang ada dawaul teka badan. Beliau doyan. pakai bahasa hati. Ya, obatnya hati itu bukan obatnya badan, bukan obatnya apalagi, bukan obatnya tubuh, obatnya perut, enggak. Belum pakai ke bahasa obatnya hati. Nah, kita mengetahui kan, ada satu bagian di tubuh kita yang apabila bagian ini sakit, maka akan sakit juga semua tubuh kita. Apabila ini sehat, maka akan juga sehat semua tubuh kita. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Itu adalah hati. Kalau hati kita sehat, maka tangan, fisik kita juga sehat. Jadi kalau hati kita sakit, teman-teman, ya nggak bersih gitu ya, mohon maaf ya, kotor, maka juga akan cek cek cek, jelas teman-teman ya. Ya, sinyalnya lagi kurang baik nih. Maka juga akan tidak bersih perilaku kita. Pertama, qiraatul Quran bit tadabbur. Membaca Quran dengan tadabbur. Yang pertama, teman-teman. Yang kedua, khala'ul batni. Mengosongkan perut. Yang ketiga, qiyamul laili. Menghidupkan malam dengan berqiyam, dengan ibadah, ngaji, sholat ya. Yang keempat, at-tadarru' inda sahur. Tadarru' tuh, ini teman-teman, merendahkan diri ketika sahur. Artinya apa? Ketika sahur, ia menyibukkan dengan istighfar. Sahurnya nggak berlebihan makannya, secukupnya aja gitu. Dan kita mengetahui bahwasanya alladzina yaqulu rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wal mustaghfirina bil ashar. Bahwasanya orang yang beriman itu di antara sifatnya adalah wal mustaghfirina bil ashar, yang beristighfar di kala sahur. Kenapa di kala sahur? Ya karena memang jelas hadisnya mengatakan bahwasanya di antara waktu yang mustajab adalah ketika sahur. Dan juga bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu turun ke muka bumi mengunjungi kita ketika sepertiga malam terakhir. Dan di situ Allah Ta'ala akan mengabulkan permintaan hambanya yang meminta kepadanya di sepertiga akhir malam. Gitu. Makanya ini hadisnya berkaitan nih teman-teman ya. Yang kelima, mujalasatus solihin. Duduk dengan orang-orang solih. Yang lima, obat hati teman-teman. Supaya hati kita senantiasa sehat, bersih, dan juga eh, apa ya, tenang gitu ya. Pertama, baca Quran dengan tadabbur. Yang ketiga, qolaul batoni. Perut kita teman-teman itu kosong ya. Kosong itu bukan berarti kita kelaparan, enggak. Kosong itu bermakna kita makannya nggak banyak. Kita makannya nggak berlebihan. Kita tidak makan harta dari harta yang mohon maaf kurang halal, ya, atau bahkan syubhat. Gitu. Teman-teman merasakan ya ketika kita puasa kan itu kita kayak enteng tubuh kita kan, karena kita nggak makan banyak tuh, ya. Karena kenapa? Di anal batna fitnah. Teman-teman tahu perut ini merupakan eh, simbol fitnah gitu, merupakan ujian kita. Ya, ada orang yang diuji dengan tamak ya, pengen makan banyak kan ya, pengen semuanya pengen dimakan lah gitu. Itu sebetulnya fitnah teman-teman. Dan fitnah itu kurang baik ya. Gitu. Makanya sini belum mengatakan obatnya hati di antaranya adalah mengosongkan perut. Kalau perut kita kosong, diisi secukupnya aja gitu, nggak berlebihan, itu kita akan mudah dalam belajar, dalam beraktivitas gitu kan. Yang ketiga, qiyamul lail gitu, menghidupkan malam dengan sholat, dengan beribadah. Karena kenapa? Allah Ta'ala itu telah memberikan kenyamanan yang luar biasa di waktu malam. Itu makanya di antara sifatnya pelajar ilmu, pecinta Al-Quran merupakan eh, apa ghoribah, kalau kata Imam Syatibi dalam kitabnya itu, ia orang yang ghorib, yang luar biasa gitu, yang apa itu kalau bahasa kita apa ya, yang spesial gitu, yang unik. Ketika orang lain malam tidur dia bangun untuk qiyamul lail, ketika orang lain
eh, ketawa kebahak-bahak, dia ketawa biasa aja. Ketika orang lain siang makan, dia siang berpuasa. Gitu. Ya, qiyamul lail itu merupakan obatnya hati. Itu. Yang keempat, at-tadarru' inda sahur. Merendahkan diri ketika sahur. Ya, dia ketika sahur berdoa, sahurnya nggak berlebihan gitu. Teman-teman tuh merasakan deh. Sehari dia kita bangun malam, bangun jam setengah empat tuh. Subuh, subuh kalau subuh di ini berapa? Di Indonesia, jam-jam setengah lima ya. Nah, teman bangun jam setengah empat tuh, dah tuh kan. Wudhu kita, sholat qiyamul berdoa itu teman-teman coba deh rasakan dulu sehari aja. Pasti teman-teman hari itu akan penuh dengan ketenangan tuh hatinya, nggak gelisah gitu. Terakhir, mujalasatus sholihin. Kita bermajelis, duduk dekat dengan orang solih, teman-teman. Di sini beliau memakai bahasa solih loh, bukan muslim. Ya, karena memang nggak semua muslim itu solih, teman-teman. Iya, itu solih merupakan apa? Solih itu adalah solih dari kata soluha yasluhu, memperbaiki, baik. Gitu. Artinya orang-orang yang senantiasa memperbaiki dirinya. Kan kita punya bahasa yang sohib, sahib gitu. Teman itu adalah yang menarik kita. Kalau teman kita kurang baik, maka jangan salahkan keadaan kalau kita memang jadi kurang baik juga. Karena teman adalah sahib atau penarik, teman-teman. Ada kata Imam Ibnu kata Imam Hambali ya, mengatakan bahwasanya eh, apa namanya? Almar'u ala dini khalilihi. Manusia itu tergantung kepada agama temannya. Saking berpengaruhnya teman di kehidupan kita, di agama kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, teman-teman. Itu saja yang bisa kita sampaikan di pertemuan yang keempat ini. Kita udah ngebahas ya 5 hal tuh ya. Teman-teman yang mau bertanya ahlan, silakan. Ada waktu 3 menit insya Allah. Silakan yang mau bertanya. Gimana? Ada? Kalau tidak ada, kita alihkan sesi tanya jawabnya di grup WhatsApp teman-teman. Silakan ya di grup yang mau bertanya, silakan tanyakan di grup. Insya Allah kita jawab kok. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini teman-teman semuanya. Dan mengucapkan terima kasih banyak yang telah istiqomah hadir sampai saat ini. Semoga eh, keistiqomahan antum dalam hadir majelis aktivian setiap Sabtu ini merupakan tanda bahwasanya memang Allah Ta'ala mengizinkan antum, meridhoi antum semuanya untuk mengupgrade kualitas diri kita untuk baca Quran, baca kalam Allah Azza wa Jalla. Karena nggak semua orang Allah Ta'ala ridhoi, Allah Ta'ala izinkan untuk eh, apa membaca kalam Allah dengan adab yang luar biasa baiknya. Cukupkan dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أستاذ. Ya.